ketika ada penyakit HIV, otomatis secara umum ya Pak, secara umum itu daya tahan tubuh itu akan melemah gitu. Iya katanya. Terus yang kedua, kalau saya biasanya menanganinya umpamanya nih, pasiennya itu batuk terus dahaknya pekat. Satu, terus nafsu makannya lemah, terus badannya kurus, saya bilangin. Iya. Nah, ini biasanya kendalanya nih, ini permasalahannya kalau orang yang kena HIV. Sudah badannya kurus, sering batuk-batukan, terus juga daya tahan tubuhnya lemah gitu. Iya, kata Pak dosen itu. Terus caranya bagaimana katanya? Caranya ya begini Pak, saya jabarkan sedikit ya, saya bilang ya. Caranya begini. Ini umpamanya orangnya nih, ini orangnya. Terus ini yang punya kelainan penyakit HIV ya. Pertama nih saya kuatkan dulu antibodinya. Antibodi itu jangan sampai turun dikala kita menangani penyakit ini gitu ya. Saya kuatkan antibodinya itu yang pertama. Seiring saya kuatkan antibodinya, terus saya obati dulu parunya. Setelah nanti saya obati parunya, sampai nanti benar-benar bagus paru-parunya, baru saya obati nanti, saya obati sistem cernanya. Karena badannya kurus, maka nanti ditambahlah nutrisinya begitu. Loh, kok begitu ya katanya, agak aneh kok kelihatan katanya. Ya memang begitu Pak, kalau saya yang menangani gitu. Coba dijabarkan lebih detail lagi, saya dibilang dia. Oh, saya detailkan ya Pak, saya bilangin. Umpama nih. Tapi ini saya sekaligus berkaitan dengan obat-obatan ya, saya bilangin. Nah sudah nggak apa-apa kata Pak dosen itu ya, yang sekolah di Amerika itu. Ketika saya dapat pasien HIV dalam kondisi begini ya, yang satu batuk umpama ya, yang satu batuknya itu batuk kering, terus badannya kurus, terus juga nafsu makannya lemah, maka nanti ini daya tahan tubuhnya lemah gitu. Ya, maka pertama nih obat itu nanti saya masukkan dulu 2 kapsul nanti pagi. Ya, saya masukkan 2 kapsul pagi nih, sudah. Terus nanti siang itu nanti ini nanti pertanyaannya begini Pak. Antara penyakit paru dan penyakit sistem cerna ini yang mana dulu yang pertama diatasin, saya bilang. Ya terserah kamu aja lah katanya. Ya sudah, saya milih paru ya. Ya katanya. Udah nggak apa-apa, coba pilih paru aja kata bapak itu. Pertama saya kuatkan dulu antibodinya. Antibodi jangan sampai turun ya. Ya, saya kuatkan dulu pagi antibodi. Terus nanti siang itu saya betulkan paru-parunya. Biasanya kalau dahaknya kuning, terus dahaknya kuning, terus lidahnya biasanya agak merah, itu biasanya itu karena paru-paru itu kekurangan cairan. Ini arahnya ke penyakit TBC gitu. Oh, kok kamu tahu gitu? Iya Pak, insya Allah begitu gitu. Oh ya sudah. Jadi nanti cara polanya itu nanti pagi dikuatkan antibodinya, yang siang nanti ini paru-paru ini dibuang panasnya nih, dibuang panasnya yang dari paru-paru itu, terus malam itu dikuatkan lagi antibodinya. Nah, kalau saya biasanya yang ngeresepin cuma 3 kali minum obat 1 hari Pak gitu. Oh ya sudah katanya. Nah, besok ini dikuatkan lagi antibodinya, terus siang dibuang lagi panas yang dari paru itu sekalian sama dahaknya, terus malam dikuatkan lagi antibodinya. Terus lusa itu dikuatkan lagi antibodinya. Terus terus siang itu dikuatkan lagi, dibuang panas yang dari paru itu sama dahaknya, terus malam itu dikuatkan lagi antibodinya. Jadi penyusunan obat-obatan ini nanti tergantung situasi dan kondisi Pak, saya bilangin. Ini nanti, maka 1 hari itu antibodi itu harus masuk 2. Biar nanti antibodi itu, daya tahan tubuh itu harus tetap naik, saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Sampai nanti ini benar-benar selesai
permasalahan paru ini, baru nanti kita pindah ke sistem cerna, saya bilangin. Loh, ini kalau paru-paru biasanya gejala yang di paru berapa hari biasanya selesai? Dibilang Pak dosen itu. Ya kalau selesainya biasanya kan tergantung situasi dan kondisi Pak. Tapi biasanya kalau HJP yang agak-agak ringan sih 1 minggu insya Allah selesai. Yang khusus penyakit yang di paru ya. Tapi kalau agak-agak berat ya bisa 2 minggu. Kalau agak berat lagi ya bisa 3 minggu saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Nah, terus nanti kalau ini sudah selesai penyakit yang ada di paru ini, baru saya ganti lagi rumusnya. Nah, besok lagi mulai lagi dari awal lagi antibodi pagi, terus dikuatkan sistem cernanya. Sudah, sekalian ditambah nutrisinya. Jadi pagi dikuatkan antibodinya, siang itu nanti di siang nanti dikuatkan sistem cernanya, sekalian ditambah nutrisinya. Kalau malam nanti dikuatkan lagi antibodinya. Terus besok juga begitu. Besok itu dikuatkan antibodinya. Terus yang kedua itu nanti kalau siang ya pagi dikuatkan antibodinya. Kalau siang nanti dikuatkan sistem cernanya sekalian ditambah nutrisinya. Terus kalau malam itu dikuatkan lagi antibodinya. Terus kalau lusa pagi pun begitu, pagi dikuatkan antibodinya, terus siang itu dikuatkan sistem cernanya sekalian ditambah nutrisinya, terus kalau malam itu dikuatkan lagi antibodinya. Sampai nanti benar-benar permasalahan yang di lambung itu selesai. Sampai nanti tidak ada lagi keluhannya gitu loh Pak. Loh maksudnya gimana gitu? Maksud saya itu tidak ada keluhannya itu, yang saya maksud antibodinya sudah bagus. Dia sudah bisa aktivitas secara normal nih. Dia udah bisa kemana-mana, bisa aktivitas secara normal. Terus tidak ada lagi keluhan. Terus tadi penyakit yang di batuk yang di paru itu, yang lidahnya merah itu, dia sudah tidak batuk lagi. Terus juga tenggorokannya sudah normal. Tidak lagi mengeluarkan dahak kuning pekat atau kuning kental ya. Terus perutnya itu sudah nyaman. Tadinya dia nafsu makannya lemah, sekarang nafsu makannya sudah banyak. Tadinya dia badannya kurus, sekarang sudah gemuk gitu loh Pak. Nah, jadi yang saya betulkan itu sebenarnya bagaimana caranya orang itu bisa bertahan dan badannya lebih sehat daripada awalnya begitu loh Pak. Terus gimana katanya? Ya begitu saya bilangin. Loh, yang ngomong selesai siapa? Kata Pak itu, Pak dosen itu ya. Lo yang ngomong selesai penyakit HIV itu siapa? Kata Pak dosen itu. Lo yang ngomong selesai ya saya bilangin. Saya sih tidak ngomong sama orang lain Bapak, saya bilangin. Yang ngomong selesai penanganan HIV itu ya saya sendiri. Lo kamu melihatnya dari mana? Ya saya melihatnya dari gejalanya. Gejalanya yang awal dia badannya kurus, sekarang sudah gemuk. Gejalanya yang awal dia batuk kering, sekarang dia udah nggak batuk-batukan lagi. Gejalanya awal dia sistem cernanya lemah, sekarang sistem cernanya sudah bagus. Nah, gejalanya awal dia sakit-sakitan, sekarang dia sudah sehat. Ya kalau menurut saya sendiri sudah selesai, saya bilangin sama Pak dosen itu. Oh ya sudah, kalau begitu ya, kalau menurut kamu sudah selesai ya sudah, kata Pak dosen itu kan. Ya iya Pak, saya bilangin. Oh begitu yang kamu maksud selesai, katanya. Iya saya bilangin. Ini Pak, saya mau bertanya sama Bapak, saya bilangin. Bertanya gimana katanya. Bagaimana menurut pendapat Bapak penjabaran saya itu, saya bilangin sama Pak dosen itu ya, yang sekolah di Amerika itu. Loh kalau pendapat saya ya baik, tidak ada salahnya, kata Pak dosen itu. Yang paling penting itu, kalau saya juga berpendapat begitu, yang paling penting itu orang yang dulunya sakit sekarang sudah sehat. Orang yang dulunya batuk-batuk sekarang sudah nggak batuk-batuk lagi. Orang yang dulunya kurus sekarang sudah gemuk. Orang yang dulunya tidak nafsu makan sekarang nafsu makannya sudah banyak. Orang yang dulu tidak bisa beraktivitas sudah bisa beraktivitas lagi secara normal.
Ya kalau menurut saya sih itu juga sudah bagus, sudah selesai kata Pak dosen itu. Hanya saja baru Pak dosen itu ngomong di belakang ya, hanya saja begini, untuk bahasa kamu seperti ini biasanya kalau di apa namanya, kalau di tingkatan lebih tinggi lagi, maka biasanya penjabaran kamu itu tertolak katanya. Kenapa sih Pak? Saya bilangin. Biasanya kalau tertolak itu kan harusnya kalau kamu menangani itu datanya harus jelas katanya. Data itu yang berkaitan dengan laboratorium kata Pak dosen itu. Jadi angka itu juga harus jelas, angka itu harus real katanya. Oh, terus saya nanya, Pak, mohon maaf, data itu sebenarnya bisa nggak dilewati semua orang? Saya bilangin. Maksud saya, data yang keluar dari sana bisa nggak kira-kira dilewatin gitu. Bapak itu diam. Oh, mohon maaf Bapak, saya sih tidak menyalahkan yang lain-lain. Karena saya juga kan mainnya di lapangan Pak, saya bilangin. Kalau mau dicek ya silahkan, nggak dicek ya juga silahkan. Saya hanya mengerjakan. Kalau umpamanya cocok ya alhamdulillah, nggak cocok ya juga saya tidak memaksakan apa yang saya maksud selesai gitu. Tapi yang saya maksud selesai ya begitu Bapak, saya bilangnya. Oh ya sudah, kalau menurut saya ya sudah bagus, begitu ya sudah bagus gitu. Kalau menurut kamu selesai begitu ya sudah, tidak ada yang salah gitu. Karena kamu juga katanya kan tidak terikat dengan siapa-siapa. Kalau mau dicek ya silahkan, nggak dicek ya silahkan. Tapi kamu hanya awalnya dari sakit, sekarang sudah sehat, sudah normal ya sudah katanya. Ya itulah yang saya maksud bagi teman-teman semua ya. Jadi teringat dari cerita ini, saya juga memang pernah cerita sama Pak dosen yang tadi. Ya, kalau bagi Pak dosen tadi sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Yang dimaksud tidak ada masalah itu, kalau menurut saya katanya sudah selesai dengan penanganan seperti itu ya sudah katanya. Tetapi sebaiknya itu harus ada data-data yang jelas begitu. Nah, kadang permasalahannya itu kalau orang itu datang berobat sama saya ya data itu tidak diberikan. Nah itu saya kadang agak berat nih, agak berat kadang. Makanya pokoknya saya tidak terlalu inilah. Kadang kalau datanya ada ya alhamdulillah, nggak ada juga datanya tetap saya kerjakan. Tapi biasanya data-data itu saya tidak selalu dikasih biasanya. Karena apa? Karena kadang-kadangnya apa sih ya? Kalau untuk penyakit seperti ini nih, kayaknya diucapkan itu juga kita malu gitu loh, masalahnya kan begitu. Jadi orang lain yang konsultasi sama kita pun dia tidak bisa cerita itu secara panjang lebar. Jadi sepertinya masih ada aja itu yang ditutupi gitu. Ya itulah, jadi yang saya maksud sebenarnya begini teman-teman semua ya. Yang saya maksud selesai itu bukan selesai menurut pandangan orang ya, tetapi selesai menurut pandangan saya. Karena apa? Karena saya yang ngerjain. Terus data ini saya tidak mengikuti data orang. Jadi saya mengikuti data saya sendiri. Jadi tidak ada nanti bahasa saya ini juga mungkin kalau sedikit banyaknya nanti ada kesalahan. Ya memang seperti itu karena saya juga tidak bicara bahasa orang lain. Saya bicara bahasa saya sendiri. Terus saya juga tidak cerita penanganan orang lain, saya cerita dengan penanganan saya sendiri. Jadi insya Allah penanganan saya ini ya begitulah gambarannya ya. Jadi awalnya dari tidak bisa beraktivitas, sudah bisa aktivitas lagi. Awalnya sakit-sakitan, sudah bisa normal lagi. Begitu ya. Jadi untuk data-data yang lain nanti kalau mau pakai data ya silahkan, nggak pakai data ya juga silahkan. Tetapi biasanya saya tidak terlalu ini untuk data. Karena saya ya apa yang saya sudah pelajari di holistik dan apa yang saya sudah dapatkan maka itulah yang saya kerjakan. Jadi saya tidak apa bahasanya ya, tidak membahasakan bahasa orang lain. Jadi insya Allah saya hanya bahasa saya itu apa yang saya pahami, bahasa saya itu terus bagaimana caranya saya membahasakan pada orang itu.
biar sederhana dan paham. Begitu ya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.